Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kembali kita bisa duduk dan beriktikaf bersama-sama di masjid yang mulia ini, sekaligus menghadiri kembali majlis kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa merindukan masjid dan merindukan setiap majlis-majlis yang kita hadiri, sehingga kita termasuk orang-orang yang dapat naungan Allah nanti ada di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul untuk melanjutkan lagi ta'lim kita, pelajaran kita yang kita baca dari kitab Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu beliau menerangkan kepada kita adab di saat kita mendapatkan pemberian dari orang lain. 3 hal yang kita lakukan di saat kita mendapatkan pemberian dari orang lain. Yang pertama adalah menerimanya, kemudian yang kedua mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut, yang ketiga kalau mampu membalas kebaikannya, membalas pemberian tersebut minimal dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang baik. Kalau memang tidak mampu membalas saat itu langsung, tidak masalah, membalasnya mungkin beberapa waktu kemudian. Ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa perhatian serta rasa cinta antara kaum muslimin. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena hadiah, pemberian itu sesuatu yang sangat cepat.
untuk meluluhkan hati seseorang. Sekeras apapun hati orang, itu kalau sering diberi kebaikan, dia akan lunak gitu. Dia akan apa? Akan melemah. Maka Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Si A memberi si B, karena si B memberi juga kepada si A, karena kepada si C, si D, terus sering kali terjadi itu. Maka kan rekat gitu. Akan baik satu dengan yang lain, akan saling tolong menolong, saling membantu. Itu janji Rasulullah SAW. Tahadu tahabu. Dan tidak mesti pemberian itu harus sesuatu yang besar. Walaupun yang nampaknya remeh, tapi sering, maka jadinya besar. Kata Nabi dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan diremehkan kebaikan sedikit pun. Walau firsina syatir, walaupun yang kamu berikan hadiah adalah ujung kakinya kambing, bukan kakinya itu lah. Kalau kakinya itu tidak remeh itu mahal tuh nilainya, nyaman juga. Ini ujung kakinya aja, bagian ujungnya itu aja. Tapi ada yang bisa dimakan kan itu, paling beberapa aja yang bisa dimakan. Sisanya sepatunya menarik. Artinya walaupun kecil, walaupun remeh, kasih. Ya. Berilah kepada orang. Yang diberi, terimalah juga. Sebagaimana Nabi mengatakan kemarin apa? Di dalam hadisnya, seandainya saya dikasih orang pemberian berupa kaki kambing, maka saya akan terima, kata Rasulullah SAW. Kaki yang remehnya itu, bukan yang sebiji banyak itu. La ajabtu, la qabiltu, saya akan terima dan saya akan hadiri undangannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bagusnya aturan Islam adalah yang mau berhadiah jangan ragu, walaupun hadiahnya itu remeh, walaupun sedikit, walaupun sebiji apel aja misalnya, atau separuh apel aja misalnya, jangan ragu. Kenapa jangan ragu? Karena yang menerima itu terimalah. Jadi sambung ya. Jangan khawatir ditolak. Kalau betul dia orang muslim, dia akan terima sekecil apapun hadiahnya. Jadi saling mendukung. Yang memberi akhirnya tidak takut pemberiannya tidak diterima, karena pasti diterima ajaran Rasulullah SAW. Dan dihargai, diterima kasih, dibalas oleh orang yang menerima tadi itu. Nah, jelaslah, jelas. Kemudian wa iyyaka, minimal ucapkan apa? Jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepadamu yang baik. Di dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan itu ketika orang memberi sesuatu kepada dia, sungguh ucapan dari itu adalah ucapan pujian tingkat tinggi. Jazakallahu khairan, faqad ablagha fi tsana. Wa iyyaka an tuksir qalba muslimin, hati-hatilah kamu menghancurkan hati orang muslim. Biraddi sani'atihi alaih, dengan kamu menolak
Menolak apa? Menolak apa yang telah dia buat dan dia berikan kepadamu. Orangnya udah masak, molahkan gangan santan misalnya, gangan humbut, masak mulai besokan datang membawa, wah hati-hati, jangan ditolak loh. Karena dia sudah usaha besar di dalam. Beda aja orang yang nukar langsung dengan mualah sorangan lain. Ini soni'atihi, ini membuat sendiri dengan usahanya sendiri, dengan tangannya seorang, memerlukan biaya, memerlukan tenaga, menghabiskan waktu kan ya, mualah seorang itu. Jangan ditolak, hati-hati. Terkecuali nanti ada pengecualian. Ada kalanya kita wajib menolak, ada kalanya sunnah, nanti akan dijelaskan. Jangan ditolak. Wa anta ta'lam, sedangkan kamu mengetahui annal wasila ilaika, bahwasanya yang menyampaikan kepadamu ala yadihi, melalui tangannya, innama huwa minallahi haqiqatan, itu datangnya daripada Allah. Jadi pemberian yang orang berikan kepada kita itu hakikatnya Allah yang memberi itu. Ini tangan yang mengantarkan ini cuma wasilah aja, cuma perantara saja. Itu pemberian datang dari Allah. Siapa ada berani nolak pemberian Tuhan? Siapa? Berani menolak pemberian Allah? Ya Allah, nih kau kasih kamu, berusaha Tuhan ya. Siapa berani? Hakikatnya itu pemberian Allah. Yang mengantarkan itu hanya wasilah saja, hanya perantara saja. Innama huwa wasitatun, dia ini hanya perantara, musakhkhar yang diperintahkan, makhurun yang menjalankan ketentuan Tuhan tadi itu. Wa fil hadis, di dalam hadis, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin, barang siapa yang datang kepadanya sesuatu pemberian tanpa meminta, walastishrafi nafsin, dan bukan karena tomak pengen itu, faraddahu, kemudian dia tolak, innama yarudduhu 'ala Allah, sama halnya dia menolak pemberian Allah, menolak pemberian Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditegur oleh Rasulullah nih, ketika diberi oleh Nabi sebuah pakaian gitu. Tolak, enggak ya Rasulullah, saya tidak memerlukannya. Kata Nabi, pemberian yang datang kepadamu tanpa kamu minta, kamu tidak minta-minta, enggak. Tidak juga kamu dalam hati ingin betul, pengen betul aku bisi gitu. Misalnya, yang datang kepadamu jangan ditolak, ambil. Kalau kamu perlu kamu pakai, kalau kamu tidak perlu berikan kepada orang lain. Tapi terima dulu. Diterima. Apapun itu bentuknya, uang kah, makanan kah, pakaian kah, atau kendaraan kah, atau apapun, hal-hal yang lain. Kalau dia menolak, sama halnya dia fa innama yarudduhu 'ala Allah, dia telah menolak pemberian Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ala. Jadi tidak masalah lah kalau orang bari kita ambil. Ambil. Wa fi raddi afatun 'azimah, di dalam menolak pemberian itu ada sesuatu yang berbahaya, yang bisa merusak hati kita, merusak amal kita. Di dalam penolakan atas pemberian orang, apa itu? Wahya annal 'amata majbulun ala ta'zim man yaruddu silatahum alaihim. Orang umum, orang awam itu kadang-kadang
di dalam hati mereka ada sifat salut terhadap orang yang menolak pemberian. Itu pemahaman kebanyakan orang awam. Padahal itu salah, kurang pas, bukan salah ya, kurang pas. Kita orang awam ini seringkali kita menganggap orang yang menolak pemberian itu orang hebat. Nah, karena pemahaman itulah yang menjadi berbahaya. Sebab apa? Sebagian orang akan berusaha menolak pemberian agar orang lain meyakini dia ini orang hebat. Padahalnya hendak aja mengambil itu. Cuman supaya saya disangka orang hebat, saya pura-pura nolak aja. Itu tadi asal mulanya karena umumnya orang itu akan salut ketika ada orang yang menolak pemberian. Wah, hebat si itu, kada mau menerima, memang luar biasa. Padahal dalam hatinya si Dinter itu coba dipaksa dikit-dikit. Nah, paksa pang lagi dibari, ambil itu kalau dipaksa dalam hatinya. Nolaknya bukan tulus menolak, tapi ingin supaya dianggap apa? Dianggap orang hebat, dianggap orang masya Allah. Makan dulu pian, oh kan, lu sakit, lu langsung pulih kerja, kada apa-apa, ya. Kalau kada makan ini nah, pian ambil, kada kerusak tapi menjuhut, masya Allah. Niatnya supaya orang, wah memang luar biasa sih itu, dibari karena mau ngambil, hebat memang beliau. Itu berbahaya, itu berbahaya. Jadi, cobalah hebatnya nafsu itu mempermainkan sesuatu yang halus, padahal merusak hati, merusak. Jadinya menolak dengan tujuan supaya dianggap orang hebat, supaya dianggap orang masya Allah. Farubbama kana al-hamil li ba'dhin nusaki 'ala ar-raddi at-tadhahuru biz-zuhdi. Seringkali yang membuat mereka melakukan itu bagi sebagian orang yang ahli ibadah, nusak, orang yang ahli ibadah, ada raddi, menolak pemberian itu apa? At-tadhahur, menampak-nampakkan dirinya biz-zuhdi, orang yang zuhud. Supaya orang melihat, wah zuhud si dinto memang, dibari ini kada mau, dibari ini kada mau, dikasih ini makanan kada mau juga, pakaian juga kada mau nerima. Memang zuhud beliau itu. Sekalinya apa? Juhud, menjuhud, bukan zuhud. Nunggu minta dipaksa dulu barinya baru mengambil. Padahal mulai awal hendak mengambil sudah. Jadi kayak apa? Ambilannya jar Nabi tadi itu. Hadisnya, apabila datang kepadamu sesuatu tanpa kamu minta, min ghairi mas'alatin, jangan ditolak, ambil. Kalau kamu perlu kamu pakai, bila kada berikan ke orang lain. Beri ke orang lain, beri ke orang lain. Para ulama kita tidak pernah menolak pemberian orang. Mereka ambil. Apapun itu, bentuk barang, berbentuk uang, mereka ambil. Marhaba, ahlan wa sahlan. Tapi belum tentu mereka yang pakai itu. Belum tentu mereka yang menggunakan. Karena satu, mereka tidak mau menghancurkan hati orang yang sudah niat ingin memberi mereka. Yang kedua, mereka takut kalau mereka menolak, jatuhnya nanti seperti orang yang menampak-nampakkan sifat zuhud di hadapan orang lain. Ambil sama mereka, ya, diambil. Wa minha huna kana ba'dul muhaqqiqin, dari sinilah ada sebagian ahli tahqiq ya'khudhu min aidin nas, mereka mengambil dari tangan orang pemberian-pemberian zahiran, dalam keadaan zahirnya, thumma yatasaddaqu bihi sirra, kemudian mereka sedekahkan sembunyi-sembunyi. Mereka ambil karena takut jatuh dalam ini,
Karena kita hati kan berubah-ubah nih, kita kada tahu hati. Ya, hati manusia bisa berubah. Summiyal qalbu qalban li sur'ati taqallubihi. Hati itu bahasa Arabnya qalb. Qalb itu artinya berbalik. Kenapa dia disebut dengan qalb? Karena cepat berbolak-balik itu hati. Ya, mungkin mereka memang betul-betul ahli zuhud. Tapi takutnya ketika mereka melakukan itu, menolak itu, syaitannya bermain, nafsunya bermain, malah jadinya senang ketika dilihat orang sebagai ahli zuhud. Takut mereka, ambil aja dah, biar aman. Diambil secara zahir, kemudian mereka sedekahkan secara sir, sembunyi-sembunyi disedekahkan. Berikan fulan, berikan fulan, berikan si fulan. Waktu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang sering kita ceritakan loh, kasih uang banyak miliaran, 2 plastik real Saudi, bukan rupiah, 2 kresek. Diterima sama beliau, tapi mbah orangnya bulik, jalan naik mobil dengan supirnya. Kita ke gang sana, kamu turun berikan rumah ini sekian, rumah ini sekian. Bulik habis, ada. Jadi bukan buat mereka, tapi buat orang lain. Tapi diterima dulu. Pertama, menyenangkan hati yang memberi. Kedua, supaya jangan jatuh dalam perbuatan pura-pura zuhud. Itu dua tuh penyebabnya lah. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang alim, orang soleh yang diberi ngambil terus, jangan sangka buruk. Jangan disangkai sangka buruk. Wah, Sidin tuh ambil terus diberi. Ya belum tentu kasan Sidin. Nah, belum tentu buat beliau. Nah, waqad yajibur raddu fi masail. Nah ini kadang-kadang hukumnya wajib menolak pemberian. Waqad yundab, kadang-kadang sunnah menolak. Kapan itu wajib? Minha, diantaranya ayyuhmala ilaika ma ta'lam aw tadhunnu bi alamatin annahu haram. Apa yang dibawa ke hadapanmu diberikan kepadamu dan kamu mengetahui atau kamu menyangka dengan sangkaan yang kuat bahwasannya ini adalah barang haram. Tahunya haram nih. Dari mana tahu haram? Ngelihat langsung memang duit haram. Misal ada orang kawan kita berjalan dengan kawan, mendanganinya kemana? Ambil duit dapat nembak nomor misalnya, masuknya bawa duit karena kamu mendangani aku nih, kamu dapat jatah juga. Itu nyata-nyata melihat haram, nyata-nyata. Atau dengan tanda-tanda, meyakini dengan tanda-tanda. Ada umpatnya, kada melihat langsung, tapi kawannya pinjam sepeda motor kemana, hendak kasih itu, bapak, aku menang judi dan nak ambil duitnya situ, misalnya, bulik-bulik, nih duitnya. Kada melihat langsung, bisa jadikan itu duit yang lain. Cuma tanda-tandanya ada apa? Inya ngomong begitu tadi. Ada tanda-tandanya. Ini jelas-jelas haram, baru wajib tolak. Saya tidak mau ngambil. Ini duit yang nyolong, duit yang kemenang nomor tadilah duitnya, atau yang kemenang judi tadi. Enggak, aku nak ngambil. Rusah bawa ikam seorang aja. Jelas-jelas haramnya. Ya, haramnya sangat jelas itu. Maka jangan diterima itu kalau itu. Ditolak langsung di hadapan orangnya sebagai pembelajaran bahwa ini sesuatu yang jelek, jangan coba-coba dengan hal ini. Jangan ada rasa kada nyaman kayak tadi, beda lagi babnya. Mau terima aja dulu karena diberikan orang, jangan.
tapi tolak langsung di depan orangnya. Enggak, ini enggak benar nih. Ini duit kada bujur. Ambil, kembalikan. Hukumnya wajib. Au tuhmal ilaika shadaqatun wajibatun ala dhanni annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik. Atau dibawa kepadamu sedekah yang wajib, apa? Zakat. Sedekah wajib itu zakat. Nah, harta zakat. Kemudian orang yang datang kepadamu ini menyangka kamu ini termasuk orang yang mustahik, salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Padahal kamu ini adalah orang yang tidak berhak menerima, bukan 8 golongan yang mustahik. Orang kan melihat zahirnya aja. Orang tuh kan tapi begawi, kesian di rumah aja. Di rumah aja, rumahnya halus. Kada begawi, bininya kada begawi juga, berhak dapat zakat itu. Ini dibawakan orang zakat, orang dapat zakat nih. Dikira orang dia nih orang yang mustahik, karena dilihat kada begawi di rumah aja. Orang kan kada tahu. Sekalinya si dia bisi 100 pintu rumah sewaan, makanya di rumah aja diam kada ada gawiannya, tapi tiap bulan menerima rumah sewaan itu. Cuman orang kada tahu. Orang lihat zahirnya aja. Nah, ini kalau diterima haram jelas. Karena pian sadar pian bukan mustahiknya. Bukan orang yang berhak. Hati-hatiin lah. Banyak terjadi ini. Banyak sekali terjadi. Orang yang kada masuk mustahik tapi mengambil zakat. Kenapa? Karena merasa diantari orang. Banyak. Hati-hati panitia zakat. Karena lu pernah menjadi panitia zakat. Cuman yang kayak itulah. Kita kalau mencoba untuk merubah yang sudah berjalan lama, itu harus siap pasang badan. Bahasa kasarnya siap berkelahi. Apalagi musuhnya orang-orang tua. Waduh, bukan mana orang tua lah, kada. Cuman biasanya orang tua nih, apa istilahnya, ampunnya enak gitulah. Tuh panitia zakat tuh seperti itu. Banyak hal-hal yang keliru di dalam masalah amil zakat dijelaskan karena mau menerima. Kadang kami mulai bahari kayak ini pang sudah. Lah, kalau mulai bahari salah, masa kayak itu terus? Alasannya mesti itu. Nggak mulai bahari kayak ini, dah ada waduh berubah lagi ini. Salah kayak itu yang bujur gini. Mulai bahari kayak ini. Alasannya, ya sudah mau diapain? Keluar aja. Kalau kayak itu lo keluar. Yang penting sudah menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, maka jatuh kewajiban kita sudah keluar. Itu begitu. Jadi seringkali salah gitu. Yang diminta nama-nama siapa yang berhak menerima zakat, keluar nama-nama. Lihat di orang nih, pindah orang nyaman aja semuanya. Ya walaupun kada orang kaya, tapi bukan orang yang mustahik. Sekali diminta berapa yang mustahik di sana, lihat. Waduh, ada 200 orang. Banyaknya nih. Kayak diteliti. Acilnya, sepupunya, kemanakannya, memarinahnya, dingsanaknya. Ya Allah, siapa ini? Orang yang kada berhak menerima. Tapi orang ini merasa diantari, terima aja. Ini ya, apa ini? Pembagian zakat dari amil. Oh ya kak, makasih lah. Padahalnya kada mustahik, haram. Hukumnya haram. Kayak apa? Kembalikan. Maaflah, kembalikan. Aku kada berhak menerima ini. Saya bukan mustahik, belikan panitia sana. Gitu seharusnya. Ya. Kalau merasa kada berhak, maka jangan menerima harta zakat. Hukumnya haram.
hartanya juga menjadi haram, menerimanya haram, memakan uangnya atau berasnya juga haram. Hati-hati. Nah, jangan sembarangan menentukan siapa yang menerima zakat itu. Karena itu tadi, yang memilih sebarang aja, yang dipilih juga terima terus saja. Jadi cocok sudah, cocok. Padahal berapa ada duitnya itu, berapa aja berasnya itu. Ada banyak, cuman tanggungannya besar. Tolak aja, ditolak. Nah, ya, itu diantara contoh-contoh pemberian yang wajib ditolak. Tadi yang jelas-jelas haramnya. Atau seperti harta zakat yang kita bukan mustahiknya zakat, tolak. Wa minha ayyakunal musdi ilaika zaliman musirran ala zulmi. Atau yang memberikan kepadamu itu adalah orang yang zalim, yang terus menerus dalam perbuatan zalimnya. Wa takhsha, dan kamu khawatir, idza qabilta, apabila kamu menerima ma'rufahu, pemberiannya, anna qalbaka, bahwasannya hatimu, yamilu ilaihi, akan condong kepada orang tersebut. Kamu tahu dia ini orang zalim di dalam pekerjaannya, di dalam perilakunya sehari-hari, orang yang zalim. Kemudian tiba-tiba datang ngasih kamu hadiah. Kemudian kamu khawatir, kalau saya terima ini, nanti saya malah jadi pendukungnya. Karena kan merasa diberi, akhirnya mendukung. Tahu nih orang zalim, tahu dia berbuat semaunya. Zalim itu definisinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Tahu, tiba-tiba diberi duit, terima kada, mina habang-habang bang ini isinya. Tapi kalau saya terima, khawatirnya saya jadi pendukung dia. Nanti kalau ada apa-apa, wah ya bagus tuh sih itu. Padahal tahu itu orang zalim, haram, dan diterima. Menerimanya hukumnya haram. Au tudahinuhu fiddin, atau akan menyebabkan kamu memberikan toleransi kepada dia di dalam agama. Maksudnya apa? Maksudnya gawiannya itu haram, akhirnya kita mencoba cari-cari untuk jalan menghalalkannya, karena ini bari kita. Dibarinya pemberian, tiba-tiba dia ingin melakukan ini, akun. Apa hukumnya inilah? Padahal jelas-jelas haram, cuman cari-cari cara. Kada jopang lah haram itu. Padahalnya ternyata haram nih. Tapi karena kena yang habang-habang tadi itu, lalu ada kada juanya. Rasanya ada ulama yang bolehkan rasanya. Masih dinikmati rasa sudah ya. Mengada-ngada mencari, gara-gara apa tadi? Gara-gara menerima pemberiannya. Nauzubillahi min dzalik. Au yaghlibu ala dhannika annaka mata qabilta syai'an, atau punya sangkaan yang kuat bahwa kapan kamu menerima sedikit pemberiannya, yasiru bihaitsu la yaqbalu minka, maka dia menjadi sekiranya dia tidak menerima dari ma tulqi ilaihi minal haq, apa yang kamu sampaikan kepadanya daripada yang hak. Kalau kamu terima pemberiannya, nanti pas kamu nasihat, dia tidak akan menerima karena kamu udah diremehkannya. Dianggapnya kamu aja, saya punya jasa sama kamu bisa-bisa menasehati aku. Nah, itu semuanya kalau efeknya, dampaknya seperti itu, haram menerima, kembalikan, jangan diterima. Hati-hati, hati-hati.
Wa minha, dan diantaranya an ta'lama, kamu mengetahui, min hali insanin, dari keadaan manusia, annahu yaqsidu bisilatihi, dia bermaksud dengan pemberiannya, idlalaka an sabilillah, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tahu kamu dengan pemberiannya ini bisa menyesatkan saya dari jalan Allah. Bimusa'adatihi ala batil, dengan menolong dia dalam kebatilan, atau tarki haqqin, atau meninggalkan yang hak. Bagaimana contohnya? Wa min hadzal qabil, dari macam yang ini nih, ma ya'khudhuhul qadhi, apa yang diambil oleh hakim, wal amil, dan orang yang bekerja dengan hakim ini, wa ghairihima, dan semisalnya, min wulatil umur, daripada penanggung jawab perkara, minal khosmaini, dari dua orang yang sedang berperkara, au ahadihima, atau salah satunya, idza tarafa'a ilaihima, apabila mereka ternyata punya permasalahan, punya perkara. Yang kita sebutkan kemarin, menerima hadiah dari orang, posisi dia seorang hakim, seorang hakim, atau yang bekerja di dalam hal ini, jangan menerima hadiah. Jangan menerima hadiah. Khawatirnya satu saat kalau dia yang berperkara, orang yang beri kita hadiah tadi, kita tidak bisa tidak bisa memutuskan dengan baik, karena merasa terutang budi, terutang jasa dari orang tadi. Jangan. Wa hadza huwa ar-risya al-muharram, inilah sogokan yang diharamkan. Jadi kalau sudah kita siap jadi hakim, maka siap untuk tidak menerima hadiah orang. Konsekuensinya itu, siapa aja. Nah, karena siapa-siapapun bisa nanti berhadapan dengan kita. Bahkan saudara kita seorang boleh jadi kita hakimnya. Walau tatimman madhkura fi mawadhi'iha, dan baginya ada kesempurnaan penyebutan di tempat-tempatnya. Fa'alaika birraddi fi jami'i hadhil masail al-madhkurah, maka wajib atasmu untuk mengembalikan pemberian di semua permasalahan ini, ya, yang disebutkan tadi wajib dikembalikan ke dalam permasalahan itu. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah kita song-song sedikit karena kita ada acara haul Tenggarong, haul Pangeran Noto Igomo, Kelambu Kuning, Tenggarong, ya. Al-Habib Ali bin Hasan bin Yahya, Pangeran Noto Igomo, yang diangkat sebagai Menteri Keagamaan di Kerajaan Kutai. Makanya gelarnya Noto Igomo, yang menata urusan agama. Atau haulnya pagi ini jam 7 terus setengah 8. Jadi agak sungsung selesai pengajian kita, Allah akan berangkat ke sana. Barangkali pian juga hendak berhadir sana mengambil keberkahan para aulia, keberkahan orang soleh. Silakan hari ini ya, jam 7 atau setengah 8 tuh mulainya tuh. Penceramahnya Habib Segaf bin Hasan, Dr. Segaf bin Hasan Baharun dari Bangil, Raci. Nah, ini ada undangan, kita diumumkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad, lusa ya, besok tanggal 29 September 2024, malam Senin jam 8 ba'da Isya sampai selesai. Tempat Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Shiratal Mustaqim, Jalan Mutiara nomor 8 Pasar Pagi.
Jalan Mutiara nomor 8 Pasar Pagi. Oh, di belakang Mesra Indah ya. Besok malam Senin jam 8 ba'da Isya. Penceramah ada 2. Yang pertama Al-Habib Sofi bin Hud Al-Muhdar dari Tenggarong nih ya. Yang kedua Al-Habib Ghalib bin Mustafa Al-Idrus dari Samarinda sini, Teluk Lerong. Itu penceramahnya. Qori'nya Al-Habib Muhammad Fitrah Al-Idrus, qori'nya. Jadi diundang semuanya. Yang mengundang Ustadz Muhammad Hussein Al-Hafidh, mudir ma'hadnya, yang pimpinan pondok pesantrennya. Dari pondok pesantren Tahfidzul Quran ya, di belakang Pasar Pagi. Baru tahu loh nih ada pondok situ. Jadi malam Senin besok malam. Besok silahkan berhadir, undangan umum, siapa aja silahkan diajak. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa bertemu lagi di pertemuan kita yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Waktu kita diberkahi Allah, umur kita, kesehatan kita, harta kita, semua yang Allah berikan, Allah titipkan keberkahannya setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pemberian Allah berupa anak-anak kita. Allah berikan keberkahan kepada anak zuriat keturunan kita, jadikan yang saleh dan salihah, zakirin zakirat, amilin amilat, mujahidin mujahidat, mujtahidin mujtahidat, semua sifat-sifat yang baik Allah berikan untuk anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا من العلماء العاملين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari Allah, ini kurang minta maaf salah-salah kata, minta halal minta ridha.